Selamat pagi ya, semuanya. Saya menyadari Mas Radit sudah menyampaikan bahwa beliau sudah memberikan kuliah sampai 3 kali ya, 3 kali. Cuman semangatnya itu adalah gimana kuliah bisa selesai lebih cepat. Semangatnya itu. Kenapa? Karena saya masih harus mempersiapkan ekskursi. Jadi kuliah kalian secara teori itu akan selesai pada mid. Jadi hanya 1 kali kuliah. Setelah itu kalian akan melaksanakan ekskursi. Kenapa selesai saat mid? Karena mata kuliah ini hanya 2 SKS. Ya, dimana ekskursinya sendiri dihargai 1 SKS. Jika kuliah 1 SKS itu hanya sampai mid. Hitung-hitungannya begitu. Kalau kami memberi kuliah sampai UAS, ya, itu berarti kami memberi beban lebih kepada kalian. Sistem pendidikan sekarang itu sangat termonitor, Jadi memberi beban yang berlebihan nggak boleh, memberi tugas yang berlebihan juga nggak boleh. Tetapi tidak memberi tugas juga nggak boleh gitu. Jadi kamu jangan bilang kalau sekarang kuliah itu banyak tugas, karena semuanya tersistem. Bahkan ketika saya mengajar, saya bertanya, terus siapa yang menjawab? Itu pertanyaan saya apa, jawaban kalian apa, dan jawaban yang benar apa itu harus saya laporkan. Jadi it's very difficult to teach right now. It's not like 10 or 15 years ago, dimana saya sebagai dosen itu bisa bertanya, memberi tugas dan mengajar lebih passion saya ya, karena saya untuk bisa transfer knowledge itu seperti apa. Saat itu semuanya tersistem sehingga buat saya itu spirit of education-nya mati. Karena kita itu tidak hanya bertugas teaching itu kan mengajar, tapi to educate. Kamu tahu kementerian itu namanya Kementerian Pendidikan. Pendidikan itu bahasa Inggrisnya education. Education itu artinya apa? Mendidik. Mendidik itu artinya apa? Not to make you clever. Jadi tugasnya mendidik itu bukan membuat kamu jadi pintar, but to make you wise. Membuat kamu menjadi orang yang bijaksana. Nah, dalam proses membuat orang bijaksana itu dosen bisa semacam-macam gitu. Zaman saya dulu ada dosen yang kuliah hanya 2 kali langsung ujian, datang terus menutup, terus habis itu ujian puas. Tetapi kita dididik untuk bisa menjadi orang yang bijaksana, nggak protes, nggak gampang marah, nggak gampang ini. Saya merasa nilainya bagus, saya sering dulu nilainya bagus. Saya datang ke dosen, Pak, apa salah saya? Kenapa saya diberi nilai C atau diberi nilai D? Saya pernah itu dosen, Pak. Jawaban saya ini, oh jawaban itu nggak keliru. Tapi saya nggak suka dengan kamu, saya beri kamu nilai D. Jadi saya terima ini. Karena nilai itu subjektif. Saya beberapa kali nanya itu, Pak, kenapa saya? Jadi dulu saya itu termasuk yang tidak disenangi oleh dosen saya. Saya ngaku. Kenapa? Karena saya selalu tidur. Makanya saya kan mungkin dalam kuliah saya sebelumnya saya berkata, saya izinkan kalian tidur. Kenapa? Karena saya itu penidur. Kuliah itu sampai saya duduk di depan biar nggak tidur. Ya saya tetap tidur. Dan dosen dulu itu bebas. Saya dilempar bangun, duduk, kamu bangun. Dilempar sampai air itu biar gitu. Ya, Pak. Tetapi saya setiap kali ditanya, saya bisa jawab. Gendut, tidur, matematika, kimia, kerjakan tuh soal di papan tulis. Kita nggak apa tulis, bisa kerjakan. Jawaban saya benar, dosennya tambah marah. Kamu tidur, apa kok? Bisa jawab benar gitu, dosen marah.
ditanya saya bisa jelaskan itu mana? Karena lo orang tidur kok, gitu ya gitu. Kayak menyepelekan. Tapi memang saya tuh nggak bisa konsen. Cara saya belajar itu tidur itu dari kecil, dari SD sampai SMA itu kok dengerin khotbah Jumat itu saya tidur kok. Saya nggak bisa dengerin orang khotbah itu tidur saya Jumat. Tapi kalau kamu nanya nanti Jumatnya apa khotbahnya, saya jelaskan. Itu memang saya. Kalau malam ini kan saya bengong. Saya kalau melek ini bengong. Sehingga saya jujur saya nggak pernah attitude kamu itu buat saya, karena saya sendiri attitude-nya nggak pernah. Jadi saya nggak ingin bapak. Tetapi saya berharap kamu wise. Ya. Saya insya Allah kalau kamu protes saya kalau saya salah mengoreksi ya saya perbaiki. Saya bukan seperti dosen-dosen dulu ya. Saya nggak suka sama kamu. No, it's okay. Itu masa lalu saya. Dan itu mendidik saya seperti ini. Ya. Saya bisa terima. Karena this is education. Education itu to prepare someone, mempersiapkan orang untuk menjadi orang yang bijaksana, bukan orang pintar. Negara ini udah banyak orang yang kepintaran gitu. Akibatnya kacau balau kan, semua orang pintar, semuanya orang pintar kan di negara ini jadinya kacau balau. Karena orang pintar tuh nggak bisa diatur. Udahlah dosen-dosen kamu kan pintar-pintar itu. Kalau rapat di departemen semua kepintaran keluar itu, jadinya nggak pernah bisa mengambil kesimpulan. Sini orang pintar kalau ketemu dengan orang pintar tidak bisa disimpulkan. Tapi be wise. Jadi saya kalau rapat gimana? Kalau orang pintar apa yang ikut kok? Saya bisa sendiri. Tapi di kelas ini kan juga saya ajar, saya akan banyak ngomong. Jadi spiritnya adalah kita bisa menyelesaikan dengan cepat. Karena jujur saya masih harus mempersiapkan eksekusi, ya. Sehingga nanti saya berharap apakah kalian akan menjadi koordinator eksekusi di kelas ini atau cukup ketua kelas sebagai koordinator eksekusi kelas ini. Karena nanti sistemnya apa? Sistemnya adalah di sana Pak Udin ya. Sistemnya adalah Selamat himpunan. mendesain itu, kami sudah melakukan survei beberapa minggu yang lalu. Saya, Pak Udin dan Pak Indra Inovian juga survei, ya kan. Kemudian dari survei itu kita sudah menentukan jalur. Mungkin kita akan mendetailkan survei, kita akan membuat buku panduan. Jadi buku panduan yang membuat kami, ya, tetapi jalur sudah jelas dan buku panduan sudah dalam proses saat ini sudah saya buat. Tetapi kita mungkin masih ada yang keliru. Karena gini, jalur itu jalur kami. Kita ambil data baru. Kenapa? Karena banyak data lama sudah berubah, ditambah masih ini kita survei untuk mencari data baru dengan persyaratan diskusi. Temanya mesti harus berbeda setiap tahun. Sehingga buku panduan selalu berubah. Tetapi saya bisa berkata bahwa sebagian besar lokasinya adalah lokasi-lokasi yang belum pernah didatangi dalam studi. Mungkin masih berada di area kuliah lapangan Sulawesi. kalian. Karena belum bilang lapangan ya? Sudah ya, mungkin masih berada di beberapa masih berada di area kuliah lapangan kalian, beberapa tidak, karena kita melewati tiga cekungan. Tiga cekungan. Cekungan. Fisiografi. Jadi kalau di lapangan kan satu cekungan, berarti kira mungkin selatan Pendem Rembang. Tapi kita sudah masuk ke Rembang dan masuk ke Kira-kira seperti itu. Nah nanti Enggak Sulawesi. pengelolaannya akan lebih banyak mandiri kalian. Kalian bulu. Kenapa? Karena memang Semua banyak kegiatan lapangan kita itu juga kan bagian dari UKT ya, kayak kuliah lapangan dan juga eksekusi ini. Kenapa kami tidak memasukkan ke UKT kalian? Pertama karena kegiatannya tidak dilaksanakan pada waktu kalian masuk. Kalau kita menghitung harga itu kan, oh kamu masuk, kamu akan berapa?
Dua-dua gitu. Kalau kamu masuk di dua-dua, kamu NDR di 25, ya kan? Kan semua harga akan berbeda. Kalau saya menggunakan harga maksimum, perkiraan harga maksimum untuk UKT kamu, pasti UKT kamu tinggi. Lebih baik kan harga real, ya kan? Kalau masuk di UKT kan kita nggak bisa apa-apa ini di UKT kan harga real. Kalau harga maksimum melalui maksimum, dan UKT itu nanti pertanggungjawabannya kan ke negara, karena itu jadi pendapatan negara. Kalau sisa nggak bisa diambil, karena itu kan jadi pemasukan negara. Kamu tahu UKT kamu itu masuk ke negara untuk diturunkan ke UKT sesuai dengan belanjanya. Kan begitu. Karena ada pertanggungjawaban, menggunakan uang rakyat, uang kamu, uang rakyat gitu. Kalau punya lapangan di sana, kepanitiaannya dari kalian, dananya berapa itu barang, duitnya dikelola kalian, terusnya kalian bagi balik duitnya sisanya itu. Real, tidak ada yang tidak ada yang saya itu juga kita laksanakan seperti itu. Biar apa? Anda tahu enggak? UKT kalian itu potong pajak 10%, potong biaya administrasi 5%. Ini duit itu. Jadi kalau kamu misalnya bayar 10 juta, itu yang diambil negara 1 juta, 10%, ditambah 5 juta, tambah 500 ribu, 1,5 juta ya. Karena pemasukan negara jadi potong pajak. Jadi kamu jangan berpikir itu buat teknik geologi itu hanya dapat paling maksimum 40% dari kamu. Semuanya itu ada aturannya. Nah, karena masuk ke negara, makanya kan ada pertanggungjawaban keuangan dan sebagainya. Karena masuknya dapatnya dari negara, kalau ada sisa duit ya dikembalikan ke negara. Kalian akan banyak rugi. Makanya kita nggak pernah memasukkan kegiatan lapangan yang kita nggak tahu nanti harganya berapa. Kalau kita gunakan kalkulasi maksimum, pasti kalian. Karena kita akan mengambil asumsi inflasi 6%, karena tak 10%, ini dari harga sekarang. Padahal mungkin tidak seperti itu, karena kita dapat mengambil anggaran atas. Gitu. Jadi ya kita berharap kegiatan lapangan itu bisa kalian nikmati. Jadi nanti kita akan termasuk eksekusi nanti kepala bidang mahasiswa itu nanti bertanggung jawab dalam memilih hotel. Kita akan memberi saran, kita sudah survei ada sekian hotel, tapi keputusan di tangan kalian. Hotel, kemudian makan. Kita ada beberapa survei, tapi kita akan menentukan lokasi makan di sini. Tapi kalian mau catering, mau nasi box, mau di restoran itu nanti kalian ya menentukan. Kita nginap di sini. Ini ada sekian hotel, kalian beli bis juga kalian yang akan mencari. Tolong disampaikan ke supir bis selanjutnya lewat ini itu kalian bernegosiasi dengan bisnya. Kenyamanannya kalian yang akan menentukan. Kalau kami lebih ke keamanan, jangan sampai bisnya murah tidak aman atau bahkan mahal juga tidak aman gitu. Kami lebih ke keamanan, karena aman dan nyaman itu ada kompensasi ke biaya, yang bayar kan kalian. Berapa sih? Tapi percayalah, ya, duit kalian tidak digunakan untuk membayar kami. Dosen FGR itu tidak dibayar dari iuran FGR kami. Iya, itu kamu harus percaya. Karena saya penanggung jawabnya. Tetapi ada beberapa fasilitas dan kegiatan yang kami rasakan ikut ditanggung kalian. Ada misalnya kamu pesan makan, kan duitnya dari duit FGR, ya kami ikut makan gitu, yang biasanya ikut makan itu bukan saya akui.
Saya kemarin survei itu checking persiapan itu nanti masuk dalam budget biaya persiapan pelaksanaan. Betul, karena survei sebuah mata kuliah itu tidak ada anggarannya di anggaran di fakultas teknik itu tidak ada anggaran survei untuk mata kuliah itu tidak. Karena mata kuliah biologi itu kan unik-unik. Ya kan? Yang bisa dipertanggungjawabkan survei itu. Beberapa kali kegiatan kuliah itu masuk gimana sama ya sebuah anggaran. Kegiatan lapangan itu pertanggungjawabannya karena tidak kan tahu kalau saya pergi ke Bojonegoro, kami ke Kalimantan, ke Papua gitu, kalau pergi belanja di pasar minta itu mitansinya bisa dari kertas bungkus rokok ditulis itu mintansi itu. Itu lapangan banget kayak gitu. Dan itu sampai kemarin kami survei makan di warung pun walaupun bayarnya mahal, uangnya mahal itu mitansinya cuma kertas tulis kayak bulu cobek itu dibawa ke fakultas teknik itu. Dengan jawabannya itu nggak bisa, tetapi memang kita kondisinya memang seperti lapangan. Kamu nanti akan lapangan sendiri ketika kamu masuk ke profesional. Jadi nanti keterlibatan kalian dalam kegiatan ini akan sangat tinggi, oleh karena itu untuk kepanitiaan dan kepanitiaan itu akan membuat kalian juga lebih bisa mengontrol dari sisi keuangan dan dari sisi fasilitas yang kalian kemarin saja di koordinator lengkap itu. Saya anggarkan sekamar bertiga, ada yang mau sekamar. Hotelnya hotel bintang, itu sampai hotel pada berenang, main billiard, main. Oh ya, anak-anak. Oke, nah itu. Oh ya, anak-anak sekarang beda dengan anak-anak 20 tahun yang lalu kan gitu ya. Ya, saya itu. Atau kalian yang mengatur. Tapi tentunya kita punya standar ya, jangan sampai karena kan ini secara musik cukup berat gitu. Jadi standar kita kegiatan musik yang cukup berat. Kan nggak ada yang cara menunjuk seperti apa yang silakan nanti kepanitiaan yang membuat kamu sendiri malam-malam, belum pulang ke 9 malam, pada berenang. Karena kita biasanya masuk hotel udah jam di atas jam 7 malam. Perjalanannya jauh. Ya silakan. Yang penting buat saya adalah safe, secure, and convenient. Tuh ya, silakan dirembuk dan kalau bisa secepatnya dengan kelas yang A juga. Ini kan B ya? Karena kegiatan ini dilaksanakan bersama kelas A B. Nah, mungkin kelas A kemarin ada kesalahpahaman karena merasa sudah dapat kuliah 3 kali, terus kemarin tidak ada yang datang. Pas kuliah saya datang masuk kosong gitu. Padahal Pak Udin sudah bilang, Pak Didit semangatnya biar kita selesaikan dengan cepat. Nanti setelah saya kuliah 3 kali, silakan dilanjut gitu. Makanya di aku sudah bilang kelas B ini kelas A silakan diganti. Itu satu. Yang kedua, saya justru minggu depan saya tidak bisa mengajar. Pak Udin sudah selesai materinya, Pak Nugro belum datangnya. Kelasnya saya. Kenapa nggak bisa? Karena saya sakit Selasa Rabu, 3 Kamis saya harus berobat jantung di rumah sakit Harapan Kita. Jadi saya minggu depan tidak ada. Makanya saya fokus ini. Gitu ya? Oke. Ada pertanyaan untuk kegiatan ekskursinya? Mulai lagi guys. Ada pertanyaan tidak? Saya itu libur 1 semester itu jadi lupa ya caranya memberi kuliah begini. Ini ya, ini pasang sini. Iya. Kontrol apa ya lupa ya? Tolong dibantu ini sampai bisa muncul. Oke, kuliah ini diambil oleh 3 orang. Ada
Dr. Saluddin Husain, ada Dr. Nugroho Imam, dan ada saya. Apa? Salman. Salman nggak? 3 orang ini memiliki Apa? Setuju. kepakaran yang berbeda-beda. Wawancara. Pak Saluddin Husain Wawancara. mendapatkan kopi 3 kali kuliah dan 7 kali paling banyak karena akan mengantar tektonik. Benar ya? Karena sudah diberi mengantar tektonik. Di setting Indonesia seperti apa, unitnya tektoniknya seperti apa, karena tektonik itu sangat berpengaruh terhadap konfigurasi Indonesia selanjutnya. Nah kemudian Pak Nugroho Imam biasanya melanjutkan setelah Pak Saluddin ini, tapi kalau ini ada juga beliau yang dicapai saya itu akan bercerita tentang basementnya. Karena Pak Nugroho Imam melakukan audit tentang basement waktu dan lama Indonesia itu rata-rata basementnya adalah, sehingga basement ini akan menjadi wadah. Basement itu kan, base itu kan namanya besar ya, paling bawah, paling dasar. Dia akan menjadi wadah dari sedimen-sedimen di atasnya. Nah, tugas saya itu bercerita tentang stratigrafinya, sedimen yang di atas atau yang mengisi basement. Itu tugas saya. Jadi saat ini nanti berarti konsepnya adalah kalian akan mendengar tentang tektoniknya, kemudian mendengar tentang cerita pengisiannya, baru nanti akan mengakhiri Pak Nugroho untuk melihat waktu. Saya kira itu nggak ada masalah. Tapi kamu harus bisa memahami. Nah, gimana ini bisa nggak ya? Nggak bisa. Kontrol aku tuh lari, Pak. Saya tuh merasa sudah kelamaan, sebulan lebih nggak ngajar loh ini. Kontrol apa ya? Kontrol Kontrol P. Function. Apa ya? Aku lagi. Katanya Pak Widodo itu. Tahu nggak? Tanya Pak Widodo ya. Saya ini malas mau turun anggaran gara-gara sakit. Anyway, mari kita melihat Indonesia. Secara tektonik, kira-kira setting tektonik Indonesia itu bisa dibagi dalam berapa region? Tiga apa saja? Barat, timur, sama yang tengah. Jadi barat, tengah, timur. Dasar pembagiannya apa? Pembagian teknologinya sama dengan pembagian waktu. Barat timur. Iya, tengah emang ada. Dasar pembagiannya adalah bahwa Indonesia Barat settingnya berhubungan dengan lempeng apa? Lempeng apa yang di barat? Eurasia menyatu dengan Asia. Indonesia Timur, Australia. Orang sering menyebutnya Gondwana, ya, menyatu dengan Australia. Tengah, tengah, timur itu sebetulnya dua, ada Gondwana atau Australia dan ada Pasifik. Papua itu kan ada lempeng Pasifik dan ada lempeng dari Australia. Ya kan? Kalau tengah, transisi itu apa isinya? Transisi itu baratnya ada, timurnya Australia dan Pasifiknya ada, plus yang asli tengah apa?
Mindanao. Jepang, Mindanao, Taiwan itu kan pernah menjadi satu. Plus pecahannya ada yang masuk ke Sulawesi, ada yang masuk ke Maluku. Ya, Mindanao itu tidak ada di barat, tidak ada di timur, artinya di tengah. Sedangkan di tengah ada pecahannya barat, misalnya Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, itu dulunya menyatu dengan Kalimantan, ya enggak? Ada pecahannya timur tengah itu, misalnya Buton, Sulawesi Tenggara itu kan bagian tengah itu pernah menyatu dengan Kalimantan dan ada yang dari Pasifik. Tapi ketambahan kayak Sulawesi Utara, Manado, Gorontalo itu tambahan pecahan-pecahan dari Mindanao. Jadi ya kalau dari sisi itu dibagi 3. Tapi kalau orang-orang minyak senangnya membagi 2, barat dan timur. Tengah itu dianggap bagian dari timur karena masih ada Gondwananya. Kenapa? Karena settingnya akan berbeda sekali. Ketika kita berbicara Indonesia Barat, faktor utama biologinya adalah subduksi. Ya kan? Sumatera, Jawa, itu sudah subduksi. Kalimantan tidak ada subduksi di tersier, ya, ada subduksi. Tetapi dalam konsep subduksi Kalimantan adalah backup. Ya enggak? Subduksi itu kan nanti ada gunung api, ada foran, ada backup gitu. Dan nanti saya akan jelaskan bahwa hampir semua eksplorasi minyak bumi itu berada di backup setting, enggak di backup setting. Juga kenapa di Kalimantan banyak, kenapa di Aceh ada, di Pekanbaru ada, di Sumatera Selatan itu di daerah selatan yang ada. Kamu pergi di barisan nggak mau apa-apa. Di Jawa juga gitu. Di Tuban ada, Bojonegoro ada, di mana? Tuban, Bojonegoro, Blora, sampai ke Cirebon, Cilacap. Jadi di daerah sisi utara Jawa minyak ada, di sisi selatan di mana ada minyak? Nampak bunga selatan juga ada, Pacitan nggak nemu. Ya kan? Kebumen yang bagian selatan nggak, Kebumen ke utara ada, Cipes. Jadi di setting-setting kota, selatan Jawa kan kotaknya, utara kan BK-nya, barat Sumatera kotaknya, timur BK-nya. Di setting kotak basin itu bukan tidak ada, tetapi kalau punya minyak itu sifatnya tidak ekonomis, tidak cukup untuk dilakukan eksploitasi. Sedangkan di Indonesia Timur apa? Setting utama. Kalau di barat itu banyak subduksi, di timur banyak polisi. Kita bicara hubungan Jaya-Jaya, polisi. Pantai Sula, polisi. Banyak sekali. Lempeng dengan lempeng yang bertabrakan, lempeng yang sama, jika dia berpolusi. Bahkan di Pantai Sula itu unik. Lempeng samudra bertemu lempeng kedua, lempeng keduanya Gondwana bertemu dengan lempeng samudranya Mindanao. Dia bukan subduksi, dia obduksi. Tahu obduksi? Apa itu obduksi? Lempeng samudranya yang naik, ya enggak? Kalau subduksi kan lempeng samudranya nyungsep ke bawah. Kenapa dia nyungsep? Karena dia liburan. Tetapi di Sulawesi Tengah, daerah Banggai sampai ke Kendari, itu terjadi obduksi. Lempeng samudranya yang naik. Akibatnya apa?
kita banyak buat ultramagnetik di sana, di mana ultramagnetik itu banyak membawa logam-logam yang tinggi, termasuk nikel ya, nikel yang sangat banyak dan banyak elemen karena berasal dari mantel. Batuan mantel itu berhamburan banyak di sana. Segala nama batuan yang saya nggak ngerti, wah nggak ngerti saya. Yang ngerti banyak dulu. Wah, ini unorthodox. Ngerti saya kalau unorthodox. Cepat. Karena kemarin saya mempromosikan Geopark Bambesula. Ada unorthodox itu moonstone. Batuan yang sama dengan yang ada di sini. Batuan yang terbentuk dari mantel batuan atas. Bulan itu kan pecahan bumi dari mantel atasnya bumi yang lepas kemudian menjadi bulan. Di sana unorthodox cukup luas. Jadi itu saya promosikan Geopark Bambesula. Karena langka unorthodox itu cukup langka kan. Kamu sendiri ada orang sana ada yang pernah menampakkan batu yang sama dengan yang ada. Ada nggak ada orang Bali nggak ada. Kayak dulu bagaimana koin itu unorthodox banyak. Cuman banyak mineral di dalamnya dan sisi keuangannya banyak minyaknya. Padahal bukan roh. Minyaknya terjadi karena pematangan roket pembentukan roket karena korupsi. Minyak itu matang kalau diberi high pressure and high temperature. Makanya biasanya matang pada batuan paleogen karena dia berada di stratigrafi berada di bawah di atas basement dan sudah mengalami overburden yang besar. Batuan tua kan masih tertumbuh dalam sehingga dia major. Kalau di bagian Sunda itu bahkan batuan Miocene akhir Pliocene itu bisa jadi minyak karena dia kejepit kebibit polisi dari Bambesula. Ya. Jadi sebenarnya kayak minyak yang divers itu mengalami tekanan yang sama dengan overburden yang berada di batuan yang bawah. Padahal dia nggak harus di bawah, dia terangkat polisi, tapi tak tekan dengan high pressure high temperature yang membuatnya itu jadi mati. Dan proses pematangannya masih juga masuk ke umur Pliocene. Jadi setting Indonesia Timur berbeda sekali dengan setting Indonesia Barat. Kalian tantangannya cara ini adalah di Indonesia Timur. Karena Indonesia Barat sudah diobok-obok sejak zaman Belanda. Apakah Indonesia Barat tidak challenging? Challenging. Kemarin teman saya yang kerja di Mubadara ngebor di Natuna discover gas terbesar. Natuna itu cadangan gas yang besar. Discover. Jadi Barat masih challenging, tetapi konsep stratigrafinya harus berubah. Nanti kita bisa diskusi soal bukan lagi teori klasik petroleum system. Mohon maaf, saya sudah belum punya dulu ya. Jadi kalian sudah ngerti kan petroleum system seperti apa, konsepnya seperti apa. Nah kita sudah tidak lagi bermain dengan klasik petroleum system. Kalau kita masuk ke Indonesia Barat sudah konsepnya sudah bicara sesuatu yang lebih advance petroleum system, tidak lagi yang klasik petroleum system. Nah ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat Indonesia itu barat timur. Nah ini orang minyak barat timur. Kenapa? Karena ini menyatu dengan Asia, ini menyatu dengan Australia. Ini ya, dianggap bagian dari ini. Kenapa?
karena yang ada minyaknya di sini, yang saya sebut sebagai bagian. Dan ini berhubungan dengan ini. Gitu. Kita ngebor di sini nggak pernah dapat. Kalaupun dapat nggak ekonomis. Padahal di sini, ini bagian dari ini. Sulawesi Selatan dan Barat itu pernah menyatu dengan Kalimantan. Dan di sini minyaknya banyak. Tapi ketika berpindah ke sini, lempeng ini pindah ke sini, kalaupun ada nggak banyak, nggak ekonomis. Why? Itu masih jadi banyak perdebatan. Itu tadi geologi terlalu banyak orang pintar. Jadi perdebatan itu saya nggak bisa menarik kesimpulan. Untuk saya beritahuan ke kamu, kenapa? Karena masanya banyak banget. Silakan kamu kalau mau tertarik ya, kamu ikuti perdebatan itu. Pasti kamu akan mendapatkan banyak ilmu. Cuman kalau kamu sebodoh saya, dari sekian banyak itu tidak ada yang bisa saya simpulkan. Semuanya memiliki argumen. Nah, ini bisa menjadi kelompok tersendiri karena ini merupakan bagian dari sini, ya. Ini bagian dari sini, ini bagian dari sana, dan ini bagian dari sini. Serta dari Pasifik. Itulah Indonesia. Nah, tetapi belajar biologi Indonesia itu ya tidak hanya belajar ilmiah. Kalau dari sisi kebencanaan, ya kan? Apakah ada perbedaan karakter antara Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur menurut kalian? Gimana menurut kalian? Gimana? Hah? Ada? Gimana? Kalau di Batu karena dia musim, dia harusnya ada vulkanisme. Ada vulkanisme. Iya, Batu lebih resiko vulkanisme. Karena kalau di timur itu yang lain cuma ada fungsi tapi nggak sepanjang di barat. Di timur bukan. Enggak apa-apa, pendapat bagus. Ada lagi yang lain? Salah satu pertimbangan utama ibu kota kita pindah ke IKN, wah, adalah pertimbangan geologi. Sialnya ketika saya diminta ikut membuat studi AMDAL IKN, saya termasuk yang menyatakan secara geologi tidak layak. Saya bukan pembenci Pak Jokowi, tidak, saya menghormati beliau, tapi saya memberi rekomendasi IKN tidak layak. Dengan pertimbangan geologi itu. Kenapa nggak layak? Oh, Kalimantan nggak ada gunung api. Dan di dekat IKN utaranya itu ada gunung api, kuarter lagi. Di peta geologi pun ada itu gunung api kuarter di utaranya IKN. Sampai saya datangi, saya lihat benar-benar ini kuarter altarnya. Kuarter, dia interfinger dengan dataran aluvial. Kalau dia interfinger dengan dataran aluvial kan masih kuarter. Tahu kan? Interfinger kan berarti seumur ya. Menjadi itu kan seumur. Nah kalau dia seumur dengan dataran aluvial, itu kan kuarter. Gunung apinya kuarter. Ada. Oh di IKN tidak ada gempa. Buka data US juga, buka data BMKG, hipocentrum Indonesia di sekitar Kalimantan Timur. Titik-titiknya banyak. Loh kok? Aktivitas tektoniknya tinggi. Orang terumbu karang kuarter aja di sekitar Balikpapan sudah terangkat ke atas toh. Kampar dari Balikpapan ke Karanggontang, kemudian banyak kerang-kerang ya membentuk bukit-bukit kecil di tepi-tepi jalan itu. Kerang-kerangnya masih moluska, echinodermata, koralnya itu zat kitinnya masih kelihatan. Itu koral-koral masih baru.
Nah kok sudah naik ke atas membentuk bukit-bukit. Ada yang pernah dari Balikpapan ke Bontang, ada orang Kalimantan? Enggak ada. Kamu nggak pernah lihat kan? Pernah lihat kan? Ada kan? Bukit-bukit itu, kamu ke Bero sampai kalau mau ke Maratua itu ke Tanjung Batu ya, itu terumbu-terumbukannya naik ke atas, terangkat. Terus kamu berkata tidak boleh. Buka data, wih, di pose itu, loh. Jumlah air mencukupi untuk kebutuhan ibu kota, mencukupi kuantitasnya. Airnya banyak, kualitasnya air rawa, pH-nya rendah, asam. Mau kamu minum, mau dipakai buat cuci mobil aja berkarat kalau pH-nya asam. Apalagi, wah banyak itu kajiannya kan macam-macam. Tetapi kenapa disetujui? Karena Anda tidak hanya sesuai biologi. Dari sekitar 8 kriteria itu yang tidak layak 2 kriteria, maksud saya yang bicara biologi. 6 kriteria layak. Solusinya apa? BRIN. Oh kalau soal air asam, BRIN kata oh kami bisa menciptakan teknologi untuk mengeluarkan air itu. Memang bisa, kenapa enggak? Cuman kalau kamu butuh Rp5.000 untuk memurnikan air 1 liter gitu kan? Apakah kamu setiap hari menghabiskan Rp100.000 untuk mandi? Kalau kamu butuh 20 liter air sempat buat mandi, memurnikannya Rp5.000 mandi Rp100.000, mandi Rp100.000. Apakah jadi layak? Kalau teknologi itu bisa. Ketika bicara tentang tektonik, ada gempa, PUR berkata kita bisa membangun bangunan yang sampai gempa skala 8 Richter pun aman. Itu kan teknologi. Jadi rekomendasi biologi ini versus teknologi, sehingga bisa dinyatakan layak. Ya jadi layak, nggak ada masalah. Saya kan bukan pembenci Jokowi. Kita bicara omong secara biologi nggak layak. Teknologi difungsikan jadi layak. Ya, gunung api ya nggak ada masalah. Jogja yang keserang sungainya setiap hari itu nggak ada masalah. Yang gitu ya udah jadi layak kan. Isu apalagi banyak isu, tapi ternyata solusinya teknologi. Bahkan BRIN mengatakan kami bisa memurnikan air dengan biaya 300 perak per liter. Ya udah. 5.000 itu karena teknologinya lebih baru. Kalau sudah diproduksi massal harganya turun dan sebagainya. Kan ada studi-studi ekonomi dan sebagainya. Ya, oke, ayah. Jadi saya cuma ingin menceritakan bahwa hal-hal tradisional yang diajarkan ke kalian, realitanya sekarang lebih kompleks. Zaman saya kuliah dulu ya, dosen saya berkata Kalimantan nggak ada gunung api, nggak ada tempat. Tapi realitanya seperti itu. Namun apapun itu, ya, ketika kita segi pejat apa mas? Enggak keliru gitu. Belum bisa tinggal. Ketika saya bicara bencana, barat dan timur ini menjadi lebih rumit untuk berkata, oh di barat dominan subduksi, di timur tidak. Sehingga di barat, kalau subduksi itu fungsi bencananya apa sih? Gunung api dan gempa bumi kan? Gempa ini kan berada di zona apa? Di zona subduksi kan? Gunung api juga seperti itu. Ternyata settingnya ketika bicara itu settingnya nggak seperti
seperti itu. Beda-beda bencana. Namun di luar bencana gunung api dan gempa bumi, secara potensi bencana barat dan timur apa ini? Barat dan timur apa ini? Misalnya, ya, masa sih kamu nggak tahu? Oh, di timur iklimnya apa? Kekeringan, savana, tundra, stepa. Di baratnya nggak ada. Apalagi bencana yang lain. Kamu nggak ngerti tuh? Longsor misalnya. Daerah yang secara morfologi paling tidak rawan longsor itu di mana? Jawa. Oh, justru longsor di Jawa itu setiap tahun itu nggak cuma 1-2 ya, nanti juga nggak cuma 1-2. Longsor itu penyebabnya apa? Lereng. Nah, yang lerengnya paling datar se Indonesia itu mana? Kalimantan. Kenapa paling datar? Bukan datar itu flat ya, bukan flat ya. Tapi itu tadi di Kalimantan saya hanya menjumpai satu gunung api yang banyak membuat daerah itu kan pegunungan dan tidak ada apa polisi kayak pegunungan Jaya kan ada polisi, ada subduksi ya, yang menimbulkan lereng yang kecil terjadi. Tetapi pegunungan di Kalimantan lebih diakibatkan oleh lipatan anti klinik, bukan berarti tidak banyak data. Tapi dibandingkan bentang alam vulkanik, ya, kamu kan pernah Merapi itu dengan merbabu dengan kamu kemarin di Kendal, dan itu daerah lipatan. Caranya lebih tinggi dari meter dari mana? Ya, kalau kamu terus dari saya, perkebunan yang terangkat karena proses polisi, wah ini benar itu barangnya megah. Ya, kayak Malaya kan juga begitu. Jadi, oke, Kalimantan bukan berarti datar, tetapi lebih datar. Sumatera, Bukit Barisan itu sepanjang Aceh sampai Lampung, ada gunungannya. Ya kan? Jawa dari Banten sampai Banyuwangi, di selatan dan di tengahnya ada gunung api yang bahkan mulia muncul di utara, paling utara. Muncul gunung api mulia. Nusa Tenggara, wah, panen gunung api kamu ke Nusa Tenggara. Hampir semua pulau-pulau kecil kalau kamu pergi ke Bali, Labuan Bajo, Lombok, Labuan Bajo itu Flores itu, itu produk gunung api membentuk banyak kaldera di laut. Luar biasa, gunung api semua. Maluku, wah gunung api. Sulawesi, gunung api banyak, terutama sisi timur Sulawesi. Kalimantan yang saya tahu hanya satu. Itu memicu longsor, tapi longsor tidak hanya dipicu oleh lereng. Longsor juga dipicu oleh hujan. Ya enggak? Nah, daerah dengan intensitas hujan terbesar di mana? Karena hujan itu tidak sekedar longsor, hujan juga berpengaruh terhadap bahaya banjir.
Jakarta itu nggak akan longsor, tapi tiap tahun kebanjiran. Sebetulnya bukan kebanjiran, tapi karena orang Jakarta kualat, baru kota di Jakarta banjir. Jakarta itu kan muara, dataran banjir dari Sungai Ciliwung sejak zaman Belanda. Tapi Belanda itu kan memangnya waterfront city. Dulu itu kotanya nggak di Batavia, nggak di Jakarta, dulu di Sunda Kelapa, daerah Banten. Ya kan? Nggak ada yang membangun Batavia kan Belanda. Kenapa? Karena Belanda memang dari dulu membangun kota itu kota air. Siapa yang pernah ke Belanda? Saya belum pernah ke Belanda. Belanda itu kotanya itu kanal-kanal, daratannya lebih rendah daripada laut. Mereka mereklamasi daratan, membangun jalur bor. Wah, teknologi Belanda itu sejak zaman VOC itu sudah sangat tinggi. Mereka jago mendaratkan laut, tapi fungsinya tetap laut. Makanya kalau kamu di Jakarta ada kanal-kanal, kamu pergi ke kota tua itu, ada jembatan yang namanya sudah buka menutup di kota lewat, ya kan? Nama-nama geografinya Jakarta isinya air semua. Rawamangun, Rawabelong, ya kan? Bendungan Hilir, dengan segala macam cici-cici, ya kan? Air. Kok tiba-tiba kalian dengan kualatnya menjadikannya Jakarta tanpa memindah sungai dan hujan. Sungai dan hujan kan tidak pindah. Hanya kalian timbun saja ke atas. Kalau kamu timbun, ini naik, ya airnya akan pindah ke yang lebih rendah. Itu aja kan itu. Ini kamu naikkan, ya nanti dia lebih rendah lagi. Sekarang volume tidak berkurang kan? Sungainya nggak dipindah, hujannya nggak dipindah. Ya akan ke situ lagi kan? Cuma pindah-pindah tempat aja. Oh iya kan? Karena itu memang rumahnya dia. Kalian aja yang keterlaluan menantang itu, ya silakan kita menantang. Teknologi solusi. Solusi kita bisa membangun kanal, kita bisa membangun drainase, membangun bendungan dan sebagainya, itu solusi. Kalau mau dilaksanakan. Tapi kalau dipolitikin ya, jadi perdebatan. Debat saja tiap tahun ngomongin banjir, ininya cuma konsep, tidak dilaksanakan. Sampai konsep apa dulu? Ya sampai ketawa. Ini bukan politik, itu bukan politik. Pori-pori semua yang dimasukkan ke dalam tanah itu. Daerah banjir kok dimasukkan ke dalam tanah. Banjir itu karena tanahnya udah nggak bisa nyerap. Kalau masih bisa diserap sama tanah, bikin lubang, nggak usah dilubangin lagi, dan nggak usah itu nyerap sendiri. Kalau udah banjir itu dibikin lubang, cuma malah tambah keluar dia. Namanya apa? Pori-pori sumur sampah. Sumur sampah itu untuk daerah-daerah kering supaya airnya bisa masuk. Dibikin sumur sampah di mana-mana dibikin seperti itu. Di daerah-daerah yang kering, tujuannya untuk menaikkan muka air tanah supaya ada air yang tersimpan di dalam. Nah, kalau daerahnya banjir itu kan banjir tanahnya udah situ. Terus mau diresakin apa dalam? Itu kan, saya bingung itu. Ngomong, aduh bosan nggak jelas. Habisin itu kan. Solusinya Sialnya apa? Fakultas ini ikut ibu. Ini banyak sumur sampah nih, bolong-bolong jadi sampah lagi. Khususnya fakultas ini kalau bukan daerah banjir. Tapi apakah itu sumur sampah?
Berarti kayaknya gelap. Kenapa? Oh, batunya itu kamu lihat pasir. Gak usah dibikin semua meresap sendiri. High porosity, high permeability, ngapain nggak bikin duit miliaran, bikin sumur-sumur resapan banyak sepanjang ini di fakultas. Saya paling geli itu kalau saya turun di situ di jalan ini dikit-dikit isinya kan statement sampah gitu kan. Statement sampah. Kok kamu ikut ketawa? Gerinya gimana? Males sih. Karena itu dipasang di fakultas teknik. Kalau itu dipasang di fakultas filsafat boleh, sastra boleh, teknik. Kamu ngerti artinya teknik? We are engineer. Engineer itu apa? Problem solver. Bukan menghindari masalah. Kalau sampah itu masalah, bagi orang teknik itu peluang. Dicampur pakai plastik. Ngapain kita menyebut dirinya fakultas teknik kalau nggak bisa nyelesain masalah sampah? Kalau cuma menghindari lari dari sampah, tugas kamu tuh meng-create something. Itu opportunities. Kalau buat orang fakultas teknik itu jadinya sampah itu opportunities. Di negara-negara maju itu sampah itu opportunities. Banyak paten yang waktu saya sekolah di Jepang, banyak sekali profesor saya bikin paten terhadap treatment sampah. Itu kita bicara engineering. Iya kan? Kalau kita berbicara plastik jumlahnya 10 meter kubik, sampah. Tapi begitu jadi 1 juta meter kubik, duit. Setiap akhir semester itu kalau itu jual kertas bekas rongsok itu dapat jutaan rupiah. Soal koleksi ujian-ujian itu sama saya ditumpuk, Pak Akmal ditumpuk, Pak Indra ditumpuk, buku laporan praktikum ditumpuk, blok, panggil tukang rongsok jadi duit. We are engineer. To solve something, to take opportunities. Kalau di filsafat kan tidak ngurusin itu. Dia membangun jiwa untuk tidak gampang. I agree. Tapi kalau kamu engineer, wih, peluang. Ayo semua buang sampah. Harusnya gitu. Ya, betul apa kok? Apa yang dipencet? Aku lahir, jadi Pak Duda. Oh ini ya. Oh oke, gimana dulu? Siap, betul. Iya ya. Main kamu tuh harusnya you are engineer. It's opportunities. Coba sama nanya, masalah sampah yang besar di Jogja ini, ide kamu apa sebagai geologis? Mau kamu apa? You are engineer. Saya punya banyak ide, saya udah bicara di wow semua ya mantuk-mantuk, semuanya nggak diimplementasi. Kalau kamu apa? Untung saya ngomong di Bapeda, di gubernuran didengar. Kalau ngomong di fakultas ini nggak ada yang dengar, karena orang pintar semua. Orang pintar itu susah mendengar orang. What is your idea untuk memecahkan masalah sampah ini? Saya dulu kuliah S3 itu di geological engineering, rekayasa, engineer rekayasa dulu. Geologi, teknik geologi engineering kan? Profesornya punya banyak paten sampah. Kita melakukan X-ray, semua knalpot. Kok di Jepang tuh tumpukan knalpot banyak, banyak sekali. Dan ternyata di dalam knalpot itu ada platinanya, ya kan? Ada kromnya. Jepang daripada impor platina, krom segala macam logam, ternyata recycling sampahnya bisa lebih murah untuk nambah di tempat sampah lebih murah. Semua selular phone kamu itu ada gold, ya, pada prosesor dan ada platina. Itu kalau kamu cuma ngambil prosesornya doang, belum LCD-nya, belum segala macam,
yang saat ini menjadi sampah, tapi kalau economic value-nya terlampaui, itu menjadi produk dengan harga murah. Yang maksudnya lebih murah daripada saya harus nambang. Eksplorasi, membiayai eksplorasi itu bayar geologinya mahal, nambangnya berproses merusak lingkungan, recovery-nya mahal, transportnya ke sana mahal, membangun jalan mahal, kan gitu kan? Cuma dihitung gitu kan? Itu yang dilakukan sama negara kita. Mungut sampah jauh lebih murah. Wow, dipakaikan banyak hal itu. Kuncinya di mana kalau kita bicara engineering untuk rubbish, apa? Waste treatment management itu apa? Kuncinya di mana? Manajemen sampah itu kuncinya di mana? Kuncinya berada di semua negara maju itu melakukan itu. Kuncinya di mana? Milah. Sortir atau pemilahan sampah, attitude kalian dibangun di situ. Jangan nyampur semua sampah itu. Ketika disortir, economic value-nya muncul. Mereka bikin semen itu tidak lagi nambang kapur di daerah kas. Tulang-tulang ikan, makanan mereka suka makan sushi, suka makan gastropod, tulang-tulang ikan kalsium tinggi, kalsium rich. Batu gamping juga dari tulang. Dikelompok kayak itu bisa jadi bahan baku pabrik semen mereka. 95% beton mereka itu dari sampah. Mereka butuh silika dari pecahan beling, botol-botol bir, wine semuanya beling, silika tinggi. Dipatenkan. Mereka butuh apa, mineral apa, wis semuanya ditumpukan sampah dan sampah itu berbagi. Economic value-nya muncul. That is engineer. Ya enggak? How about you? Yang di depan, lu jangan nyampah lu. Boleh difilsafat, benar. Tapi you are engineer. Problem is money. Ya kan? Problem itu adalah duitmu itu. Karena kamu problem solver. Biasanya kan ngomong gini nggak ada nggak kok, bukan kepada kalian. Kalian aja saya ngomongin gini juga mungkin ya dengar, tapi belum tentu kan enjoy. It's okay. Oke, now ini tadi kita berbicara tentang ini ya, ini kita lihat dulu. Kalau tadi kita bicara Indonesia Barat, Gunung Api banyak, Indonesia Timur, Indonesia Timur, kita punya 2 ring of fire. Di Indonesia Barat kita punya ring of fire namanya Sirkum Busur Magmatik apa di Indonesia Barat? Mediteran. Di Indonesia Timur kamu punya busur vulkanik Pasifik. Nah, karena kamu punya 2 sistem busur vulkanisme subduksi, maka gempanya yo acak-acak gitu, mau di barat mau di timur. Itu rumah gempa Indonesia tuh, hipocentrum Indonesia. Ya kan? Malah Indonesia Timur lebih acak-acak daripada Indonesia Barat. Kenapa Indonesia Barat tidak seacak-acak Indonesia Timur? Kenapa? Karena backup-nya Indonesia Barat lebih luas. Ini kan korak. Ya, yang banyak gempa gunung api ini kan korak. Backup-nya luas. Gempa itu kenapa sih? Karena nanti ketika biar gempa, otomatis kan ada tsunami.
Kalau kita bicara depositumnya berada di laut. Tapi gempa itu kenapa sih? Kenapa gempa berada di zona subduksi? Apa yang terjadi? Hei, aku dulu waktu kuliah sering disuruh menjelaskan ini kepada anak-anak SD, SMP, SMA itu. Oh, mahasiswa biologi suruh ngasih ceramah. MTQ itu dulu sosialisasi bencana biologi kalau anak sekolah, programnya gitu. Ketika nunjukin ini kan harus dijelasin. Kak, kenapa sih kok ada gempa? Oh, karena ada goyang tektonik deh. Anaknya SD itu goyang tektonik. Apa? Ada subduksi. Oh iya, subduksi. Subduksi itu apa? Tabrakan lempeng. Penuh waktu 1-2 tabrakan. Terus lupa ya. Anak SD bayangin kayak truk tabrakan dengan truk. Terus goncang, ambruk, rusak. Apakah itu yang kamu bayangkan ketika kamu berbicara gempa? Tabrakan itu seperti itu. Jika kamu kalau menjelaskan, gempa itu tabrakan lempeng. Sehingga orang membayangkan, gempa itu karena jantung dengan lempeng bertabrakan, timbul goncangan, sobek, retak, pecah, gitu ya. Itu namanya gempa. Kamu bayangkan kayak gitu? Jangan-jangan kamu juga berpikir kayak gitu. Hei, subduksi itu mulainya kapan? Subduksi Pulau Jawa, Sumatera ini mulainya kapan? Hah? Ini namanya late Eocene subduction. Late Eocene itu kapan? Dari 38 juta tahun yang lalu. Lek tabrakan itu blek ketemu itu 38 juta tahun yang lalu. Paham ya? Sampai sekarang masih gempa. Ya kamu gak keliru. Memang terjadi tabrakan. Terus kamu, tapi orang itu membayangkan, berarti ini nabrak ya. Terus setiap kali gempa itu lempengnya nabrak. Nanti gempa nabrak lagi. Oh, lempeng itu kayak gerbong kereta aja. Habis gerbongnya nabrak, nanti gerbong berikutnya nabrak lagi, gerbongnya selama 38 juta tahun. Kamu mau penjelasannya seperti itu? Atau jangan-jangan kamu mikirnya juga kayak gitu? Kenapa? Apa yang terjadi? Ini kita bicara geologi Indonesia, saya pengen tahu dasar kamu itu apa, pikiran kamu ketika bicara geologi Indonesia itu apa? Mau sumber dayanya, bencananya, stratigrafinya. Saya mau mengeksplor. Karena kamu orang Indonesia. Sampahnya terserah lah, saya bicara geologi. Makanya saya bilang, saya itu orang yang paling males kalau diatur-atur ketika aja. What is your idea? What is di pikiranmu apa? Gempa itu kenapa? Masa semester gini nggak bisa jelaskan. Apa itu Pak gue? Why? Ayo. Nah itu udah tangannya udah menjelaskan tabrakan. Idenya apa? Idenya apa? Gempa terjadi karena jadi gagaran yang timbul karena benturan antar lempeng. Menarik. Ada lagi? Ada lagi? Lempeng itu bergerak kenapa sih? Ini very basic. Kenapa lempeng bergerak? Ketika kamu melihat setting Indonesia ini, kenapa bergerak? Karena
Karena ada Pemekaran. harus konveksi. Good. Ada konveksi sekarang. Ada konveksi. Nah, bayangan kamu harus konveksi itu ketika menggerakkan lempeng. Ini loh. Dulu waktu saya belajar geologi struktur tektonik, itu yang diajarkan adalah gaya. Atau 1, atau 2, atau 3 gitu ya. Jadi ada gaya, jelek yang menggerakkan batuan. Konsepnya seperti ini. Saya berpikir begini. Ternyata saya berpikir. Yang terjadi adalah batuan itu bergerak membawa gaya. Kan tadi kamu bicara harus konveksi. Lempeng ini kan bergerak, bukan didorong, dia terbawa arus. Enggak. Siapa yang mendorong? Jadi statusnya gaya itu terbawa. Siapa yang dorong? Oh, kita berpikir ini ada daya dorong, terus ini terlipat, ini tersesarkan, terus gimana? Ini barang yang bergerak, dia yang membawa, gaya itu dibawa. Kalau kita bicara tabrakan itu seperti sesuatu yang didorong, ditekan, berhamburan, ya kamu akan berpikir gempa seperti itu. Tapi sepertinya tidak ada. Kalau ada gaya dorong saat ini, saya didorong sama siapa? Kalau misalnya ada terlipat di sana, kok saya nggak kena dorongan? Tapi yang bergerak ini adalah basement kita itu bergerak. Kita punya basement bergerak, terus di atasnya ada sedimen-sedimen yang numpuk. Ya kan itu ya? Sedimen ini ikut terbawa sama basementnya. Apa yang terjadi dengan tumpukan sedimen? Terlipat, terkekarkan, tersesarkan. Itu bukan karena ada yang dorong di sini, tapi karena dia terbawa bersama-sama. Prosesnya kan begitu. Dengan si basement. Siapa yang dorong sedimen di atas ini? Tidak ada yang dorong. Yang ada adalah dia kentel. Apa ya kentel? Dia terbawa. Dia terbawa kan? Yang membawa apa? Basementnya ini yang bawa. Kemudian dinamika terjadi. Ya seperti kalau kamu punya truk panjang membawa banyak beban, di mana daya bawanya itu beda-beda tergantung dari densitas sedimennya. Truknya sama, tapi kalau muatannya yang ini berat, yang ini ringan, ya kan? Masih ada dorongan di situ kan? Misalnya, ini berat nih, terbawa. Ini ringan, terbawa. Oh, yang berat, karena dia berat, terbawa, terseret kecepatan 2 cm. Yang ringan 5 cm. Benturan kan? Tapi bukan karena didorong, karena dia ditarik, diseret di bawah itu ke bawah. Ini 2 cm, ini 5 cm. Kesannya tabrakan. Padahal sama-sama ke sini. Itu yang disebut vektor gaya kan itu. Kita kan semua menghadapi tektonik dorongan dari selatan ke utara. Ya enggak? Ada enggak yang dari utara ke selatan? Enggak ada, tetapi secara fisika ada gaya normal. Kalau didorong ke sana, ada gaya balik kan gitu. Itu mirip saya sekarang berdiri ini. Tubuh saya itu cuma akan ke bawah. Tetapi ada daya tolak ke atas gitu, sehingga saya nggak mendelep ke bawah kan gitu. Nah, konsepnya itu ada yang membawa. Yang membawa ini muatannya bermacam-macam. Muatannya bermacam-macam ini yang kemudian menimbulkan lipatan, tekan, sesar, patahan.
pikirannya kan ke situ. Sehingga kembali tadi, apakah itu gempa? Nggak bisa nangkep. Apakah itu gempa? Nggak bisa nangkep. Coba lihat nih. Merah itu hiposentrumnya dangkal. Kuning ini hiposentrum dalam. Ada nggak polanya? Ada nggak polanya? Oh, kuning berada lebih ke utara. Di sini kuning lebih ke timur, merah banyak di selatan, di sini banyak ke barat. Ya gitu. Subduksinya mana? Subduksinya ini. Ya nggak? Subduksi kan? Sini banyak merah, ke sana kuning. Berarti apa? Gempa semakin ke utara Jawa semakin dalam. Paham? Di sini bukan berarti nggak ada gempa, tapi lebih dalam. Gempa itu mengikuti apa? Subduction slab. Masuk gini kan? Di sini gempanya dangkal karena slabnya dangkal. Semakin ke utara, kalau ini Pulau Jawa ya, ini Pulau Jawa, ini Pulau Jawa, ini lempeng, ini Australia. Masuk gini kan? Set, ini kan? Nah, iya nggak? Semakin ke sana, ini slabnya semakin dalam, hiposentrumnya semakin dalam. Kalau konsep tabrakan seperti kamu tadi, harusnya kalau ini subduction slab, sini banyak gempa, sini juga banyak gempa. Iya nggak? Tapi kenapa Australia nggak ada gempanya? Karena dia nusuk ke Indonesia, slabnya masuknya ke wilayah kita. Gempanya ngikutin itu. Semakin dalam ya semakin dalam. Karena semakin dalam, di sini sudah terlalu dalam, hiposentrumnya diabaikan. Kamu buka BMKG, getarannya tetap ada, tapi rambatannya nggak sampai ke permukaan, nggak menimbulkan disaster. Tetapi walaupun konsepnya dalam, ketika lempeng ini sobek, berarti ini sobek kan? Ini kan tadinya nempel ke sini nih. Lihat nih, pantatnya Sulawesi, ini pantatnya dengan hidungnya Sumatera ini, kalau ditempelkan klek bentuknya, ini sobek ini. Ketika kita berbicara sesuatu yang sobek, ini ada sesar Maratua menyambung ke Palu Koro di sini, ya sini gempa lagi. Jangan. Kalimantan Timur ada gempa, ya wajar. Sesar aktifnya aja banyak. Sobek ini. Tapi kembali, gempa itu apa? Kok ikutin subduction slab? Lempeng itu kalau subduksi seperti apa sih? Kalian itu imajinasinya tinggi atau tidak sih? Nih loh, lempeng kalau masuk menusuk kan gini ya. Ini Jawa, Kalimantan ya gini ya. Ini kan masuk Australia kan masuk gini. Kalau di Sumatera ya ini ya sisi barat ya masuk gini kan. Gempanya kan di sini. Ikut ini kan. Kenapa di belakang sini nggak ada ya? Karena dia tidak di sini kan dia masih datar gini. Di sini dia membengkok. Deformasi kan? Semua orang tahu bengkok itu pasti patah. Ya enggak? Di zona bengkok ini pasti patah. Nah, ketika patah, energinya rilis, lepas energinya. Di lempeng ini ketika patah, energinya lepas. Yes, kamu ini karena ini kertas ya, kamu pakai lidi itu loh, kamu bengkokkan patah tuh, gitu ya.
lepas lagi di sepanjang zona tunjangan yang bengkok. Sialnya apa? Apa sialnya? Kita bisa melihat bengkoknya subduksi itu, kita bisa membuat modelnya. Pak Lukas itu, wah subduksi Jawa itu bengkoknya begini. Di Jawa Barat dia menunjang lebih terjal daripada ke arah timur. Jadi bengkoknya Pulau Jawa itu di Jawa Barat itu dia membengkok lebih terjal, di sini lebih landai. Kira-kira kalau kertas ya gimana ya? Ini kayak terlipat gini ya? Apa ya? Kayak terlipat gini ya. Jadi di sini landai, semakin ke sini semakin terjal. Itu dilihat dari ini ya. Di sini hipotesis dalam dan dangkalnya hampir sama. Ya, di sini. Di sini ini dangkal dalamnya lebih jauh kan gitu ya. Berarti dia lebih landai gitu kan. Semakin kanan semakin dalam itu kelihatan. Di sini dangkal dan dalam berhimpit. Kalau begini, ini yang dalam, ini yang dangkal. Itu kan kayak tumpu undung di sini. Tapi kalau begini, ini dangkal, ini dalam. Itu di permukaan, ini yang kuning, ini yang merah. Tapi kalau begini, di permukaan merah dan kuningnya berdekatan. Paham? Dan akibat dari subduksi ini kalau masuk jeret itu kan ya kan? Melalah kan subduksinya, terus setelah itu mengapikan ke atas. Kalau dia landai, ya, maka gunung apinya dengan subduksinya akan lebih jauh. Tapi kalau dia terjal, ya, dia landai di sini di kedalaman yang sama, dia lebih dekat. Ini apa di Jawa Barat gunung apinya di sini, di Jawa Tengah lebih ke sini. Mau modelkan subduction slab itu gampang, melihat bengkoknya itu bisa. Tetapi memprediksi patahnya kapan itu enggak bisa. Kamu ambil ranting itu ya, kamu bengkokkan. Bengkokkannya gampang. Tapi kalau kamu memprediksi, oh kalau dibengkokkan ini nanti dia patahnya kapan? Enggak ngerti kamu. Kadang dibengkokkan baru segini udah patah. Kadang sampai begini baru patah. Gempanya itu karena patah. Materialnya sama, dari ranting yang sama gitu. Atau saya sering menggunakan lidi dulu Bapak ngajarin ke anak-anak SD. Ini dibengkokkan deh, itu lihat segini nggak patah, segini baru patah, segini udah patah, segini sampai dia bengkok gini baru patah. Karena elastisnya beda-beda kan. Itu jadi masalah. Jadi gempa itu nggak bisa diprediksi. Gue ngerti bengkok itu bisa, gejalanya tahu kita. Oh ini udah mau patah, tapi mau patahnya kapan? No. Siapa yang tahu? Kemudian gempa nggak bisa diprediksi. Pertama, kapan kejadiannya? Yang kedua nggak bisa diprediksi di mana terjadinya. Lempeng itu ketika kamu bengkokkan atau lidi itu kalau kamu bengkokkan gitu, dia bisa patah di sini, bisa patah di sini, bisa patah di sini. Patahnya kita nggak tahu. Pasti patah, kan? Jadi kalau kamu punya lempeng begini, oh dia bisa gempanya di sini, bisa di sini, bisa di sini, di sini sepanjang saat ini, kan itu ya. Gue-nya kita nggak tahu, patahnya di mana, kita nggak tahu. Kalau di sini, it's okay karena dia dalam, ya nggak? Sini, kalau di sini, kalau di sini, di atasnya laut, tsunami. Sampai sekarang kita nggak bisa memprediksi. Itu proses seperti daun itu. Kalau sudah coklat, kuning, kering itu udah mau gogrok itu. Gugur. Tapi kamu bisa nggak memprediksi dia gugurnya kapan? Bisa sejam lagi, besok, minggu depan. Kadang sudah kering sebulan gugur. Kadang belum kering juga gugur duluan. That's happen with our jadi saya kali ini kalau ada peneliti soal mohon maaf di teknik fisika itu kita bisa memprediksi gempa. Jadi kamu pasang apa? Oh, sensor untuk memprediksi gempa. Teman-teman Brimpo kita bisa megatrust.
Megatrust sampai sekarang saya semangat ngomong saja kalau ditanya Megatrust sama orang-orang pemerintah daerah dengan masyarakat, karena sering berhubungan dengan masyarakat, apalagi saya kepala stasiun lapangan kayak sering bukan hanya Klaten, saya ke Brebes, ke Banyuwangi, kemarin ke Sumatera Barat itu tanyain Megatrust dulu berarti. Tapi kan yang ngomong para senior biologi, semua proses alam itu repeating. Kenapa saya mengajar biologi sejarah? Karena ada saya itu orang lapangan, saya nggak pernah menemukan tsunami besar di Jawa Selatan. Mana sedimen tsunami kecil? Nggak ada. Di Parangtritis itu tsunami paling tinggi yang pernah saya lihat itu hanya 2 meter. Di Cilacap itu hanya 3 meter. Endapan sedimennya. Kok tiba-tiba kita Megatrust tsunami setinggi 100 meter di mana? Aceh yang besar aja hanya 11 meter. Ya kan sekarang kan ribut-ribut Megatrust. Gara-gara mulanya ahli-ahli biologi nyari panggung politik, bahkan bikin masyarakat resah. Tunjukkan ke saya mana jejak Megatrust yang pernah ada di Indonesia. Mana? Jejak itu stratigrafi loh. Karena semuanya akan terekam. Storm bed, endapan badai itu terekam. Saya bisa menunjukkan storm bednya Aceh tahun 2004. Storm bednya Banten waktu Krakatau 1883. Ada tsunami besar kan di Jawa Barat ketika Krakatau meledak. Wah, ada ciri storm bednya ada. Sekarang semua orang ngomong tsunami, tak lihat rekaman stratigrafinya baik-baik saja. Ya ada kalau struktur biologi yang memberikan berbeda. Tapi tsunami, mana tsunami? Mana jawabannya? Mana rekod terjadinya tsunami? Tidak. Semuanya ngomong Megatrust. Saya bukan berkata tidak ada opportunity Megatrust. Semua proses alam itu semua bisa terjadi, ya kan? Tetapi saya lihat sendiri. Bahkan Laut Merah terbelah pada zaman Nabi Musa itu pernah terjadi sebelum Nabi Musa. Beberapa kali itu proses alam repeated. Lapisan oksida merah red bed. Jadi kalau laut itu turun terjadi kontak antara dasar lautan dengan udara, itu ada oksidasi, ada red bed. Kalau kamu punya red bed, nanti kamu garis sedikit di bawahnya ada red bed, 3 lagi ada red bed. It's repeated. Tsunami Aceh itu repeated. Waktu terjadi tsunami saya ngebor ke bawah, ada tsunami bed lagi, ada tsunami bed. Sekarang ditulis sama orang-orang BRIN kan, padahal itu sudah saya ajarkan dari tahun 2004 setelah tsunami. Ini memang rumahnya tsunami repeated. Enak kan jelaskannya, biologi itu sebuah proses yang berulang. Banjir Nabi Nuh repeated. Catatan endapan stratigrafi di laut Atlantik, di laut-laut di Mediterania, proses banjirnya repeated. Proses alam. Ya itulah mukjizat Tuhan gitu. Karena yang bisa mengetahui proses alam dengan tepat kan hanya Tuhan. Sehingga Musa itu laut merah itu sebentar lagi bakal tsunami. Lu lewat situ. Kan itu petunjuknya Tuhan. Bukan Nabi Musa larang-larang. Nah, itu mukjizat itu. Tapi sebagai tsunami itu memang proses alam, prosesnya Tuhan. Sebagai banjir itu proses alam, prosesnya Tuhan. Makanya Tuhan sudah tahu untuk menyelamatkan bangsa Mediterania. Nuh, kamu utusanku untuk menyelamatkan manusia, buatlah perahu. Itu kan Tuhan itu kan maha penyayang, bukan maha melaknat. Kenapa Nabi disuruh membuat bahtera? Supaya selamat. Kenapa disuruh menyeberang laut Merah? Supaya selamat, bukan melaknat. Tuhan sudah tahu hukumnya. Konsepnya adalah rahmatan lil alamin. Karena Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Nah, tapi kalian fokus-fokus bicara magic. Wih, yang sakti tongkatnya. Iya, lu kamu ngerti nggak? Di kalangan bangsawan Eropa itu ekspedisi mencari tongkatnya Nabi Nuh itu berlanjut. Karena dianggap tongkat itu bisa membelah laut. Oh, pendanaannya sampai triliunan itu dari zaman
abad ke-8 sampai sekarang. Mencari dari kitab-kitab di mana kan Nabi Nuh meletakkan tongkatnya. Keluar Nabi Musa. Kapalnya Nabi Nuh dicari sampai sekarang. Sampai ada sebuah perbukitan lipatan antiklit di Mesopotamia, dia seperti kapal, itu jelas artinya. Lipat, Google itu kan mesti gambar bentuk kapal yang nempel di Bukit Ararat itu disebut sebagai kapal. Nah, lihat sini sih baik. Dari sebuah singkrit. Batuannya teratraksi, nggak ada kayunya. Buka gatuk-matuk, ya memang biologis sekali. Buka gatuk-matuk lah, gatuk di matuk-matuk, terang matuk di gatuk-gatuk itu. That's we are, tapi ya punya logika. So, tadi jam berapa kita ada? Ya, selesai. Selesai. Oke. Saya mohon maaf, baru saya ngasih materi banyak, tapi tergantung kewasan karena tadi nunggu LCD-nya dipakai. So, saya akan minta kalian nanti ya tulis simpel maksimum setengah halaman ya, kan setiap kali punya tugas itu saya menyertai ya. Santai, saya tidak akan mempermasalahkan jawaban kalian, tapi saya cuma ingin mengukur pengalaman kalian apa. Tolong jelaskan perbedaan Indonesia Barat, Tengah, dan Timur secara geologi. Secara geologi itu jangan kalian artikan harus tektoniknya, enggak. Mau kalian dongeng kondisi tektoniknya boleh, stratigrafinya boleh, bahkan bencanaannya boleh, bahkan astrobiologinya boleh. Oh, kenapa ada Melanesia di sisi barat, kenapa ada Austronesia di sisi timur, dan sebagainya terserah. Tapi sebetulnya di dalam pikiran kamu ketika kamu bicara Indonesia ada keunikan apakah di geologi Indonesia. Itu pengantar kuliah dari saya ya. Kalau ditulis jangan banyak-banyak, maksimum setengah halaman supaya saya bisa memahami sebetulnya pikiran kalian tentang geologi Indonesia itu seperti apa. Jadi ya, dikumpulkan 2 minggu lagi karena minggu depan saya di Jakarta. Sekian, bila topik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.